Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan novel cetak terbaru saya yang berjudul Katamu Aku Cantik. Jadi novel ini sebenarnya bercerita tentang apa? Kita bisa baca di bagian belakang sampulnya ya. Di sini disebutkan bahwa novel ini bercerita tentang Ratna yang menolak kesempatan untuk dekat dengan Diki karena pria itu adalah salah satu sosok yang membuatnya takut dan curiga pada lelaki. Pelecehan seksual yang dialami Ratna saat TK adalah penyebabnya. Tidak cukup di situ, Ratna juga mengalami hal yang sama dari salah satu kerabat keluarganya. Kejadian selama bertahun-tahun ini membuatnya curiga dengan setiap pujian yang diluncurkan para pria karena memiliki wajah yang cantik. Akan tetapi, kecantikannya ini membuatnya tidak percaya diri, apalagi dengan masa lalu yang kelam. Hanya figur ayah yang selalu melindunginya membuat Ratna percaya bahwa pasti ada satu laki-laki baik untuknya. Nah, kenapa sih saya membuat novel ini gitu ya? Awal idenya itu pertama dari sebuah lomba, jadi ada sebuah lomba novel gitu yang temanya adalah tentang kekuatan perempuan. Karena saya sudah bertekad sejak awal ya, saya membuat novel yang diangkat dari kisah nyata, maka saya melihat orang-orang di sekitar saya gitu. Siapa nih di antara mereka yang merupakan seorang perempuan yang kuat menurut saya gitu. Dan ketika saya bertemu dengan salah satu sumber ini, maka saya memilih kisahnya dia untuk saya tuangkan di dalam sebuah novel yang jadinya novel Katamu Aku Cantik ini. Apakah kemudian saya menang dalam lomba itu? Alhamdulillahnya tidak gitu ya. Karena dengan begitu saya jadi tahu kalau ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki dari novel pertama yang saya tulis itu. Jadi akhirnya saya pikir untuk mengubah beberapa urutan dalam bab tersebut. Ada bab dalam novel itu yang tadinya di tengah-tengah, saya taruh jadi bab pertama. Karena menurut saya itu bab yang seru, bikin penasaran gitu ya, karena langsung menunjukkan konflik yang dialami seorang gadis SMA yang tidak biasanya dia sikapi seperti para gadis pada umumnya. Itu kan bikin orang jadi tanya, kenapa nih? Kan aneh, cewek kok kayak gini sih gitu. Nah, di situ kita baru angkat latar belakangnya seperti apa. Bab pertama yang saya maksudkan ini berjudul Putri Cantik dan Pangeran Tampan. Jadi di halaman 7-8 saya bacakan 3 paragraf terakhirnya ya. Di situ diceritakan ya. Oh tidak, sungguh gila. Bagi gadis lain, mungkin ini adalah salah satu kisah dongeng impian yang ingin mereka alami. Seorang perempuan biasa ditaksir oleh pemuda tampan, mapan, baik hati, dan telah mencintainya sejak 10 tahun lalu. Sayangnya, cerita ini milik Ratna. Ratna, gadis yang rapuh hatinya, namun selalu berusaha tampak setegar baja. Gadis yang diliputi penuh kecurigaan dan ketakutan pada lelaki. Parahnya lagi, salah satu lelaki yang ditakutinya itu adalah Diki. Ratna segera berlari masuk gedung sekolah. Ia tidak mau menoleh lagi. Itu hanya akan membuat bayangan masa lalu yang kelam kembali hadir di hadapannya. Walau Diki tidak pernah berbuat buruk padanya, namun nasib membuatnya menjadi bagian dari kebencian Ratna pada pria. Kalau kalian penasaran secantik apa sih Ratna ini sebenarnya, itu deskripsinya ada di bab Papa untuk si cantik di halaman 60. Jadi satu halaman itu bercerita tentang deskripsi kecantikan Ratna seperti apa. Ratna mendapatkan haid pertamanya tepat 1,5 bulan sebelum genap berusia 13 tahun. Hormon feminitasnya menjadi semakin cantik menghias fisiknya. Mata Ratna memang biasa aja, kecil dan dingin. Bersembunyi di balik pembatas kaca nan tebal, memang tidak menarik untuk dipandang lama-lama. Akan tetapi, masih banyak bagian tubuh Ratna yang layak dikagumi. Kulitnya putih bersih, rambutnya lurus tebal, dan cepat kembali panjang. Alisnya lebat melengkung rapi, bentuk wajahnya ideal menurut ahli kecantikan manapun. Oval dengan tulang pipi tinggi dan garis rahang yang cukup kuat. Lalu, pria seperti apa yang berhasil menarik hati seorang Ratna? Pemuda yang berhasil menarik hatinya itu ternyata adalah Keanu. Ada di halaman 66
Bab Sahabat Cantik. Ratna pertama kali bertemu di pesta ulang tahun Tia, sahabat karibnya sejak SMP. Pemuda berwajah manis dengan dagu runcing, alisnya tebal dan hidungnya tinggi. Jadi, Keanu adalah pemuda pertama yang dia taksir, tapi sayangnya Keanu ternyata tidak naksir sama dia. Walaupun mereka akhirnya jadian, tapi itu membuat Ratna memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Selanjutnya, pria yang menjalin hubungan dengan Ratna adalah Dio. Dio ini apakah lebih ganteng dari Keanu? Ternyata enggak juga gitu ya. Semua orang tahu bahwa Dio tidak seganteng Keanu. Tapi kenapa Ratna mau sama Dio? Karena Dio itu penyayang. Dio itu ramah pada semua orang suka sama Dio, termasuk Ratna. Dia merasa bahwa Dio itu layak untuk dicintai. Jadi walaupun sebenarnya perasaan Ratna itu biasa aja sama Dio, tapi ketika dia tahu bahwa Dio itu suka sama dia kemudian menerima cintanya Dio. Tapi itu pun kemudian akhirnya pupus karena perasaan Ratna tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia akhirnya tega untuk menyakiti perasaan orang yang sangat baik sama dia. Setelah itu muncullah seorang pria yang ada dalam bab penyelinap hati si cantik. Di situ ada pria yang bernama Patra. Dia adalah laki-laki berikutnya yang mengisi hatinya Ratna. Apakah yang kali ini ganteng? Ya, ternyata yang kali ini akhirnya disadari oleh Ratna di beberapa hari kemudian bahwa iya sih dia memang ganteng gitu ya. Di halaman 101 gitu disebutkan bahwa sore itu Ratna baru menyadari garis ketampanan Patra, bukan garis wajah yang biasa, seperti keturunan Kaukasia. Kulitnya putih dengan tinggi sedang, rambutnya ikal, hidungnya tidak terlalu mancung. Daya tarik utamanya adalah sepasang mata sayu berbentuk kenari namun bersorot tajam. Kalau dengan Keanu itu dia naksir tapi nggak ditaksir sama Keanu. Kalau dengan Dio itu dia ditaksir tapi nggak naksir Dio. Maka dengan Patra ini akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Lalu apakah jadinya Ratna itu berhasil dengan Patra sampai ke jenjang pernikahan dan hidup bahagia selamanya? Itu jawabannya ada di dalam novel ini ya. Apakah dia jadinya sama Patra atau sama yang lain, ada jawabannya di sini. Selain itu juga tentang siapa sebenarnya yang melecehkan Ratna saat masih kecil. Itu di awal sampai pertengahan novel tidak disebutkan siapanya, tapi di bagian akhir-akhir bab cerita ini akan kita ketahui siapa sebenarnya pelakunya gitu. Jadi kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kehidupan cinta seorang Ratna akhirnya bagaimana dan siapa sebenarnya pelakunya yang katanya kerabat keluarganya Ratna, kamu bisa dapatkan jawabannya di sini. Saya merasa perlu banget ya mengangkat kisah nyata ini karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama tentang edukasi seks bagi anak-anak sejak kecil. Bagaimana seharusnya kita mengajarkan anak-anak tentang pergaulan, tentang menjaga aurat, tentang berinteraksi dengan lawan jenis, batasnya seharusnya seperti apa gitu ya. Bahkan pada kerabat sendiri sebenarnya ada batas-batas yang sebaiknya kita ketahui dan kita biasakan gitu ya, untuk kita terapkan pada anak-anak kita gitu. Kemudian yang kedua adalah saya mau berbagi tentang sebuah pengalaman di mana ternyata memang untuk mendapatkan cinta sejati itu harus dengan cara yang bersih gitu. Jadi bukan dengan cara ini dan cara itu, dan itu yang dipelajari oleh Ratna dari bagaimana dia menemukan jodohnya. Sekian dari saya, semoga kamu tertarik sama novel ini dan membacanya gitu ya. Kamu bisa pesan langsung ke
tempat yang sudah disediakan. Semoga kamu suka dan semoga banyak yang terinspirasi dengan novel ini. Terima kasih.